Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Kusuma Rahayu Putri dengan NIM A1C222060 dari R001 Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran abad ke-21 atau pembelajaran modern. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik dalam melakukan proses belajar. Pembelajaran abad ke-21 memiliki prinsip pokok bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 sangat penting dalam mewujudkan masa depan anak bangsa yang lebih baik. Konsep pembelajaran abad ke-21 adalah membuat lulusan memiliki potensi dalam menguasai keterampilan berpikir, komunikasi yang kompleks, dan menyelesaikan masalah yang sangat penting sesuai dengan kebutuhan dinamika global saat ini. Selain itu, keterampilan kolaborasi dan kreativitas juga dibutuhkan anak muda untuk menghadapi kompleksnya perkembangan dunia yang sangat pesat. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, sekolah juga harus mempromosikan pemahaman tentang konten akademik di tingkat yang lebih tinggi dengan menenun tema interdisipliner abad ke-21 menjadi mata pelajaran utama, meliputi yang pertama ada kesadaran global, yang kedua literasi keuangan, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan, yang ketiga ada literasi masyarakat, yang keempat ada literatur kesehatan, dan yang kelima ada literasi lingkungan. Baik, kita bahas yang pertama, itu ada prinsip-prinsip pembelajaran abad ke-21. Terkait hal ini, Kemendikbud pada tahun 2016 menyatakan ada 14 prinsip pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran abad ke-21. Pertama, dari peserta didik diberitahu menuju ke peserta didik mencari tahu. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan kontekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, ada peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fiskal dan keterampilan mental. Yang kesembilan, ada pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ke-10 ada pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11 ada pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12 itu pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir ada pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian Jennifer Nicholas menyederhanakannya dari yang awalnya 14 prinsip pembelajaran menjadi 4 prinsip pokok pembelajaran untuk abad ke-21. Yang pertama ada instruction should be student center, di mana pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya.
Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak untuk berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata yang terjadi di masyarakat. Kedua, ada education should be collaborative. Nah, pada bagian ini, siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang, serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Kemudian yang ketiga ada learning should have context. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata. Guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu school should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, siswa perlu diajak pula untuk mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya. Dalam pembelajaran abad ke-21, ada yang namanya konsep 4C dalam pembelajaran. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skills. Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills selain berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan berpikir reflektif. Keterampilan berpikir kritis dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Maka critical thinking skills adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, sistematis, dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua ada keterampilan komunikasi atau communication skills. Rendahnya keterampilan komunikasi dapat berpengaruh pada kemampuan memproses informasi, kesulitan mengintegrasikan pikiran dan ucapan, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Keterampilan komunikasi ini menjadi salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa, karena keterampilan komunikasi ini berperan sebagai kunci untuk menghadapi perubahan paradigma kehidupan abad ke-21. Selain keterampilan berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Keterampilan komunikasi ini juga bermanfaat bagi siswa untuk mengidentifikasi sumber informasi yang akurat, menyaring informasi sebagai pengetahuan baru, dan menjadikan informasi sebagai tambahan pengetahuan dalam pengembangan dirinya. Oleh sebab itu, keterampilan komunikasi sangat perlu dikuasai oleh siswa. Optimalisasi literasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Nah, ada 3 komponen yang perlu diperhatikan oleh siswa untuk mencapai komunikasi yang tepat dan efektif. Ketiga komponen ini terdiri dari motivasi, pengetahuan, dan kompetensi.
Siswa sangat perlu dibiasakan untuk berkomunikasi formal karena mereka akan menghadapi dunia sosial yang syarat akan keahlian komunikasi. Minimnya pengetahuan siswa menjadi pemicu rendahnya kepercayaan diri siswa ketika berkomunikasi. Oleh sebab itu, siswa perlu membiasakan diri untuk banyak membaca. Beberapa strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam aspek literasi berbahasa siswa, diantaranya melalui presentasi di kelas, melakukan simulasi pembaca berita atau wawancara, melakukan diskusi kecil maupun diskusi panel, atau mengimplementasikan model problem-based learning. Nah, yang ketiga ada kolaboratif atau collaboration. Itu merupakan keterampilan bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab atas tugas yang diperoleh dari kelompok, menghargai ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media digital. Yang terakhir ada kreativitas atau creative thinking skill. Ini merupakan proses dalam memahami sebuah masalah, mencari solusi-solusi yang mungkin, menarik hipotesis, menguji dan mengevaluasi, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Kreativitas sendiri merupakan aktivitas menemukan, mengembangkan, kemudian merancang ide atau gagasan secara kreatif untuk menghasilkan suatu produk, kemudian memproduksi dan mengimplementasikan produk yang telah diproduksi tadi secara luas, dan mengevaluasi hasil kegiatan implementasi yang telah dilaksanakan untuk disempurnakan. Contoh penerapan pembelajaran abad ke-21 bisa kita lihat pada konsep penerapan 4C. Yang pertama itu ada critical thinking skills. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu manajemen waktu. Seseorang berpikir kritis akan mengelola waktunya dengan baik. Mereka membuat daftar prioritas untuk memudahkan pekerjaan. Ada kalanya mereka meninjau kembali alokasi waktu yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada communication skill. Contohnya yaitu presentasi di kelas, berdiskusi dalam kelompok, dan menyampaikan pendapat atau opini serta melakukan wawancara. Kalau dalam collaboration itu contohnya bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ditentukan. Kemudian ada creative thinking skill. Itu contohnya mengidentifikasi cara untuk memotong biaya selama krisis anggaran, misal menyarankan cara-cara baru untuk meningkatkan layanan pelanggan atau menyusun rencana pembelajaran untuk untuk peserta kelas atau kelas online. Mungkin itulah tadi penjelasan singkat mengenai pembelajaran abad ke-21 dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.